Halo teman-teman semua, kali ini mari kita bahas cara mengerjakan soal rekonsiliasi bank. Kalian bisa download filenya lewat link yang sudah saya sediakan. Langsung saja ke pembahasan, kita masukkan dulu saldo kas menurut perusahaan, yaitu 21.015.000, dan menurut rekening koran atau bank sebesar 17.150.000. Kalian masukkan seperti ini. Baru setelah itu kita input komponen penambah dan pengurang saldo kas. Supaya saldo kas menurut perusahaan dan menurut bank jumlahnya sama. Nah, di poin A disebutkan kalau saldo kas perusahaan termasuk dana kas kecil sebesar 1.500.000. Jadi pada poin A ini ada pembentukan dana kas kecil yang belum dicatat, sehingga perlu dibuat rekonsiliasi. Nah, ketika kalian membentuk dana kas kecil, itu mengambil dari dana kas umum. Jadi, jurnalnya itu kas kecil di debit dan kas di sebelah kredit. Nah, saldo kasnya akan berkurang. Kalian catat juga ke dalam rekonsiliasi bank pada bagian pengurangan. Catat seperti ini, sebesar 1.500.000. Lanjut ke transaksi poin B. Ada penjualan tunai sebesar 2 juta dengan menerima cek. Tapi setelah disetor ke bank, ternyata cek ini dikembalikan karena dananya tidak cukup untuk membayar transaksi penjualan tunai ini. Atau dana di rekening pelanggan itu ada di bawah 2 juta. Nah, transaksi ini termasuk ke dalam cek kosong atau not sufficient fund. Dan harus kalian catat sebagai pengurang di bagian perusahaan. Catat seperti ini, sebesar 2 juta rupiah. Nah, kenapa dicatat sebagai pengurang? Karena pada saat penjualan tunai terjadi, kalian itu sudah mencatat di pembukuan perusahaan dengan akun kas di debit dan penjualan di kredit, karena dianggap sudah menerima kas atas penjualan tunai. Tapi ternyata oleh bank ditolak karena dananya kurang. Maka di sini penjualan tunai itu jadi tidak sah. Sehingga saldo kas yang awalnya dicatat di sisi debit sekarang harus dicatat di sisi kredit sebagai pengurang, karena perusahaan tidak jadi menerima uang atas penjualan tunai. Nah, seperti itu untuk poin B. Lanjut ke poin C. Ada pembayaran utang ke CV Kerinci sebesar 3.400.000 melalui bank. Nah, biaya transfernya itu 50.000. Oleh bank sudah dibukukan, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Karena ini adalah transaksi pembayaran utang, maka kalian catat di bagian pengurangan. Masukkan juga biaya transfernya. Lalu, di poin D, ada kopi faktur dan kwitansi. Untuk salah satu pelanggan, yaitu PD Lau, yang diserahkan ke Bank BCA untuk ditagih. Jadi di sini perusahaan itu memakai jasa Bank BCA untuk menagih piutang pelanggan sebesar 4.350.000. Nah, di sini pelanggannya sudah membayar dan dikenakan ongkos inkaso sebesar 80.000. Transaksinya belum dicatat oleh perusahaan. Karena ini adalah pelunasan piutang, maka ada kas yang diterima sebesar 4.350.000. Masukkan di komponen penambah. Lalu biaya inkasonya akan mengurangi saldo kas perusahaan, karena harus dibayar atas penggunaan jasa tagihan piutang. Sekarang kita lanjut ke poin E. Ada cek nomor 271 yang dibayarkan pada CV Galunggung
CV Galunggung ini salah satu supplier bagi FA Sejahtera, yaitu perusahaan yang sedang kita buat rekonsiliasi banknya. Nah, di sini dicantumkan kalau FA Sejahtera itu sudah mengeluarkan cek sebesar 2.800.000, tapi ternyata belum diuangkan. Nah, kalau ada cek yang belum diuangkan, itu disebut sebagai cek yang masih beredar atau outstanding check. Dan cek ini harus dicatat di bagian rekonsiliasi menurut saldo bank sebagai komponen pengurang sesuai jumlah saldonya. Langsung saja kalian catat seperti ini. Kalau sudah, kita lanjut ke poin F. Ada setoran uang ke bank sebesar 4 juta. Disetorkan pada 30 Agustus, tapi belum dibukukan oleh bank. Nah, setoran yang belum dicatat oleh bank itu disebut sebagai setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Jadi oleh perusahaan itu sudah dicatat di bagian pembukuan, tapi oleh bank itu belum dicatat meskipun sudah diterima. Biasanya karena keburu tutup buku untuk menyusun laporan keuangan, sehingga ada transaksi yang belum dimasukkan oleh bank. Kalian cukup catat deposit in transit ini di bagian bank sebagai komponen penambah sebesar 4 juta. Seperti ini pencatatannya. Lalu sekarang kita lanjut ke poin G. Nah, ini ada kesalahan, yaitu sebuah cek atas nama FA Bahtera sebesar 2.300.000, tapi oleh bank malah dicatat ke dalam rekening FA Sejahtera. Kalau diilustrasikan, seperti ini ya. Jadi FA Bahtera itu mengeluarkan cek untuk melakukan penarikan uang sebesar 2.300.000. Nah, kalau kalian punya buku tabungan, kalian bisa perhatikan ketika ada penarikan, itu akan masuk ke mutasi debit. Lalu ketika ada penyetoran atau penambahan saldo, itu masuk ke mutasi kredit. Nah, di sini, karena kesalahan bank, saldo kas FA Sejahtera itu berkurang sebesar 2.300.000 pada mutasi debit. Padahal di sini, FA Sejahtera itu tidak mengambil uang. Dan yang seharusnya berkurang itu adalah rekening FA Bahtera. Jadi di sini perlu dibuat koreksi atas kesalahan pencatatan oleh bank. Nah, gimana caranya? Karena ini adalah kesalahan pencatatan atas pengeluaran, maka cukup dibuat koreksi dengan cara ditambahkan kembali di bagian mutasi kredit sebesar jumlah yang salah catat, yaitu 2.300.000. Jadi sekarang saldo rekening FA Sejahtera akan kembali normal. Tidak ada uang yang berkurang karena kesalahan pencatatan. Kalian catat seperti ini, dengan keterangan kesalahan pencatatan cek. Kita lanjut ke poin H. Nah, ini juga masih merupakan kesalahan pencatatan. Tapi sekarang yang salah mencatat adalah perusahaan. Disebutkan kalau perusahaan itu menerima cek dari PT Merapi sebesar 5.250.000. Nah, cek ini diterima atas pelunasan piutang dan langsung disetorkan ke bank. Tapi oleh perusahaan malah dicatat sebesar 2.250.000. Nah, di sini pencatatan penerimaannya itu terlalu rendah, sehingga perlu dikoreksi. Kalian hitung selisihnya seperti ini, diperoleh 3 juta. Kalau penerimaan dicatat terlalu rendah, maka selisihnya harus kalian tambahkan di bagian perusahaan. Nah, seperti ini. Kenapa ditambah? Supaya
nominal yang tercantum itu sesuai dengan nominal yang seharusnya diterima. Kita lanjut ke poin I. Kalau sebelumnya ada kesalahan pencatatan atas penerimaan, nah kalau sekarang ada kesalahan pencatatan atas pengeluaran. Tapi, yang melakukan kesalahan adalah pihak bank. Jadi, perusahaan itu mengambil uang sebesar 1.250.000. Tapi oleh bank malah dicatat terlalu besar, sebesar 2.150.000. Sehingga ada selisih sebesar 900.000. Nah, 900.000 ini harus kalian catat ke dalam rekonsiliasi bank sebagai komponen penambah. Kenapa masuk ke komponen penambah? Karena kalau diilustrasikan dalam mutasi rekening, FA Sejahtera itu melakukan penarikan sebesar 1.250.000. Tapi oleh bank malah dicatat sebesar 2.150.000. Artinya ada kelebihan saldo penarikan, sehingga perlu dibuat koreksi dengan cara dicari selisihnya, yaitu 900.000. Nah, selisihnya ini kita tempatkan di mutasi kredit sebagai komponen penambah supaya saldo penarikan di rekening itu sesuai dengan saldo uang yang sebenarnya diambil, yaitu 1.250.000. Logika sederhananya, kalau kalian kelebihan mengambil uang, tentu saja harus dikembalikan selisihnya supaya sesuai dengan nominal yang kalian ambil. Lanjut ke poin J. Ada informasi biaya administrasi dan pendapatan bunga. Kita catat dua-duanya ke dalam rekonsiliasi bank menurut perusahaan. Biaya administrasinya itu 60.000. Catat di bagian pengurang. Lalu pendapatan giro itu catat di bagian penambah. Nah, seperti ini. Maka seluruh transaksi sudah selesai diinput ke rekonsiliasi bank. Sekarang kalian hitung jumlah komponen penambah dan pengurang untuk bagian perusahaan dan bagian bank. Nah, seperti ini hasil perhitungannya. Baru sekarang hitung saldo kas setelah rekonsiliasi menurut perusahaan dan menurut bank. Caranya, saldo awal ditambah komponen penambah lalu dikurangi total komponen pengurang. Dan hasilnya harus sama seperti ini. Kalau tidak sama berarti ada yang salah input. Nah, sekarang rekonsiliasinya sudah selesai, kalian bisa lanjut mengerjakan jurnal penyesuaian. Yang dibuat jurnal penyesuaian itu hanya transaksi yang ada di bagian perusahaan. Berarti di sini adalah transaksi di poin A, poin B, C, D, lalu H, dan poin J. Siapkan dulu format jurnal penyesuaiannya. Baru kita input dulu transaksi poin A. Ada pembentukan dana kas kecil sebesar 1.500.000. Maka jurnalnya kas kecil di debit dan saldo kas akan berkurang di sisi kredit sebesar 1.500.000. Saldo kasnya berkurang sama seperti di bagian rekonsiliasi. Nah, untuk mengerjakan penyesuaian ini caranya cukup mudah. Jadi kalau si poin transaksi termasuk ke dalam bagian pengurang, maka kreditnya itu kalian isi dengan kas. Tapi kalau termasuk ke dalam penambah, maka kasnya di sisi debit. Nah, kita lanjut ke poin B. Ada cek kosong atas penjualan tunai. Nah, ingat ketika ada penjualan tunai, itu kalian catat
ke akun kas di debit dan penjualan di sisi kredit. Tapi karena ini adalah transaksi cek kosong, maka tidak ada kas yang diterima. Sehingga kalian buat lagi jurnalnya terbalik, yaitu penjualan di debit dan kas di sisi kredit, untuk menunjukkan kalau penjualan batal terjadi akibat cek kosong. Kita lanjut ke poin C. Ada pembayaran utang dan ada juga biaya transfer yang harus dibayar saat mau melunasi utang. Kalian catat seperti ini. Karena dibayar, maka utangnya di sisi debit berkurang sebesar 3.400.000. Lalu karena ada beban transfer yang harus dibayar sebesar 50.000, maka sekarang jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk membayar utang adalah 3.450.000. Lanjut ke transaksi poin D. Nah, ini adalah penerimaan piutang. Karena dilunasi, maka piutangnya akan berkurang di sisi kredit. Kalian catat seperti ini. Lalu ada biaya inkaso yang harus dibayar sebesar 80.000. Kalian catat di sisi debit. Karena ada biaya inkaso, maka kas yang diterima akan berkurang. Jadi sebesar 4.270.000. Hasil perhitungan dari total piutang dikurangi beban inkaso. Lalu, ada transaksi di poin H. Nah, di sini menerima kas atas pelunasan dari PT Merapi sebesar 5.250.000. Tapi malah dicatat 2.250.000 di akun kas debit dan piutang kredit. Artinya, ada kekurangan pencatatan sebesar 3 juta. Nah, kalian cukup catat 3 juta ini di akun kas dan juga akun piutang. Seperti ini. Supaya nominalnya jadi 5.250.000. Karena sebelumnya sudah dicatat 2.250.000. Lalu terakhir, kita catat transaksi poin J. Ada biaya administrasi 60.000 dan jasa giro 275.000. Biaya administrasi itu akan dicatat di sisi debit. Lalu pendapatan atas jasa giro itu di sisi kredit. Nah, selisihnya baru itu akan menjadi komponen penambah kas kalau jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya administrasi bank. Nah, di sini diperoleh saldo kas sebesar 215.000. Hasil dari 275 dikurangi 60.000. Maka seluruh transaksi di bagian perusahaan sudah selesai dibuat jurnal penyesuaiannya. Tinggal kalian totalkan, harus sama seperti ini. Lalu sekarang kita cek juga apakah saldo kas setelah penyesuaian sama atau tidak dengan saldo kas setelah rekonsiliasi. Caranya gampang, kita masukkan dulu saldo kas menurut perusahaan sebelum dibuat jurnal penyesuaian. Jumlahnya yang ini. Baru sekarang kita hitung penyesuaian kas yang ada di sisi debit. Kalian tambahkan ketiga nominal ini. Diperoleh hasilnya 7.485.000. Lalu hitung juga yang di sisi kredit. Maka diperoleh hasilnya 6.950.000. Nah, yang debit ini kita kurangkan dengan yang kredit. Hasilnya adalah 535.000. Karena hasilnya positif, maka akan menjadi penambah bagi saldo kas sebelum penyesuaian. Kalian hitung berapa? Hasilnya 21.550.000. Sama
dengan hasil akhir setelah rekonsiliasi. Maka di sini pengerjaannya sudah tepat. Nah, seperti itu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.